Mengapa Tarutung rawan gempa? Berikut ini alasannya dari geologi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera. Posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia dilewati oleh tiga jalur lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pulau Sumatera merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang memiliki kondisi geologis yang cukup rumit. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan terletak pada zona subduksi antara dua lempeng besar di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan dan lempeng Eurasia di sebelah utara. Sesar adalah suatu rekahan pada batuan di mana bagian yang dipisahkan oleh rekahan akan bergerak kepada satu sama lain. Dalam buku Structural Geology karya Marlene Billings, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan sehingga batuan tidak mampu lagi menahannya. Bentuk sesar ada tiga macam, yaitu sesar datar, sesar turun dan sesar naik. Ada beberapa sesar yang ada di Sumatera yaitu, sesar Sumatera yang dimana patahannya memotong Pulau Sumatera, Aceh hingga Lampung berada di sisi barat Pulau Sumatera sepanjang 1.900 km, sesar Sumatera merupakan bagian dari sesar mendatar. Yang kedua adalah sesar Mentawai. Sesar Mentawai adalah sesar yang aktif berlokasi di laut sekitar Kepulauan Mentawai berjarak sekitar 150 km dari pantai barat Sumatera. Sesar ini memanjang dari pulau-pulau Mentawai dari selatan hingga ke utara Nias. Jenis sesar Mentawai sebagai jenis sesar naik. Ada tiga zona gempa di Sumatera. Yang pertama zona subduksi. Zona ini terjadi pertemuan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Yang kedua zona Mentawai, sesar Mentawai, dan yang ketiga zona Sumatera, sesar Sumatera. Daerah Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tergolong rawan gempa bumi karena terletak dekat dengan sumber gempa bumi yaitu sesar Sumatera. Badan Geologi mencatat bahwa wilayah tersebut pernah mengalami bencana gempa bumi pada tahun 1984, 1987 dan 2011. Morfologi daerah sekitar pusat gempa bumi merupakan perbukitan bergelombang hingga perbukitan terjal dan lembah. Wilayah ini secara umum tersusun oleh batuan berumur pratersier berupa batuan metamorf dan metasedimen, batuan berumur tersier berupa batuan rombakan gunung api dan batuan sedimen, serta endapan kuarter berupa batuan rombakan gunung api muda dan endapan aluvial sungai. Sebagian batuan berumur pratersier dan tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter, batuan berumur pratersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan bersifat lunak, lepas, belum kompak unconsolidated, dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi. Selain itu pada morfologi perbukitan bergelombang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan berpotensi terjadi gerakan tanah yang dapat dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi. Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi, kedalaman dan data mekanisme sumber vokal mekanisme dari BMKG dan GFZ Jerman, maka kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas sesar Sumatera pada segmen renun dengan mekanisme sesar mendatar menganan, dextral strike slip berarah barat laut, tenggara dengan kedudukan N143E, dip 76 dan slip 166. Ini yang mengakibatkan Tarutung menjadi rawan gempa. Gempa tersebut juga mengakibat mata air panas di Sipoholon tidak mengalir lagi. Menurut geologi, akibat gempa tersebut bisa saja mata air tersebut mati sementara waktu dan mengalir kembali. Atau bisa juga berpindah lokasi ke tempat yang lain. Ini terjadi karena gempa tersebut mengakibat terjadinya patahan yang menutup sumber mata air tersebut dan menimbulkan adanya mata air yang baru.